Halo, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Arlan Family. Apa kabar teman-teman semua dimanapun anda berada? Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Amin amin ya rabbal alamin. Waduh, akhirnya nih teman-teman ya. Akhirnya sang penghujat dari KDM diringkus polisi. Nah lo, bagaimana? Jangan terlalu senang dulu ya, Mbak ya. Jadi kali ini kita akan melihat bersama detik-detik di mana penangkapan dari ibu sang penghujat KDM yang kemarin sempat berkuar-kuar nih teman-teman ya. Dan ya seharusnya ini secepatnya diproses nih teman-teman. Kenapa? Karena agar tidak diikuti atau tidak ditiru oleh yang lainnya. Artinya apa? Saling menghujat, saling mencaci maki, ini tidak baik nih teman-teman ya. Dan tanpa lama-lama kita simak dulu videonya detik-detik di mana sang penghujat KDM ditangkap. Allah, Mbak Rika. Keluar dia. Hai guys, kalian tahu belum sih? Ternyata kemarin itu ada Nangis penangkapan kalau seorang sekarang nih. ibu pemilik akun Rakyat Jelata yang kemarin sempat menghina Kang Deddy Mulyadi tentang program Rp1.000 loh. Kalian kalau penasaran cari aja di TikTok, oke? Sebut KDM sampah negara, bukan klarifikasi tapi makin provokatif. Berikut videonya. Kasihan banget lu, sampah negara. Atasan lu ya, termasuk Deddy Mulyadi. Cuy, nggak ada nyalinya. Cuy, Deddy Mulyadi emang dia siapa? Sampah negara. Kasihan banget lu, ya berharap gue ditangkap polisi gitu ya. Nah ini nih teman-teman ya, adalah salah satu ungkapan yang kontroversi yang kemarin sempat dilontarkan oleh ibu-ibu ini teman-teman, oleh mbak-mbak ini yang mengkritik tentang kebijakan Kang Deddy Mulyadi. Akibat pernyataan ini akhirnya diringkus juga nih teman-teman ya. Akhirnya karma berlaku juga ya. Allah, Mbak Aduh, astagfirullah ya, udah Gacor. Mudah-mudahan Jangan sok gacor ya gitu. Keluar dia. ya itu ya. Akhirnya karma itu berlaku. Mampus dan tuh, dia Mak juga Lampir bisa akhirnya kembali tuh ke selnya kena biar juga. Jadi dari kemarin memang gedek nih teman-teman ya. tempatnya di dalam sel. Lagi-lagi dapat komentar dari netizen, yaitu kakak user ya. Cuma sama Anis dia nggak pernah kritik katanya. Berarti Ya apa? berarti mah aku sih nggak bisa menyimpulkan ya. Terkadang kalau orang-orang macam begini ya, dia tuh berani keluar-keluar di video, bahkan itu ngata-ngatain seorang gubernur. Itu kalau kata aku tuh backingannya pasti. itu hebat kalau kata aku ya. Entah dia itu ya bisa dikatakan buzzer juga ya. Kalau menurut aku dia tuh buzzer yang tidak menyukai KDM. Dia itu menyebarluaskan tentang hoax KDM. Kalau menurut aku ya, dia itu dibayar, entah dibayar berapa aku tidak nge ya. Tapi kalau aku sih, aku kemarin sih ngomong-ngomongannya sama suami aku. Kadang aku kalau ngomong sama siapa aja sih, aku bilang kalau aku meskipun mau dibayar 100 juta, mau dibayar 1 M, mau dibayar 1 triliun sekalipun, kalau disuruh menyebarluaskan berita-berita hoax tentang KDM, apalagi suruh caci-caci maki KDM, aku tuh tidak mau terima uang itu. Aku tidak mau kolaborasi bersama orang-orang yang sekiranya dia itu bukan fans KDM ataupun dia tuh yang Nah, benar nih kontra teman-teman dengan ya. KDM. Memang pernyataan atau ungkapan-ungkapan kalau misalnya orang-orang bener nih teman-teman, ini tidak bisa dijual. Entah itu 10 juta, 20 juta, bahkan 100 juta. Ya akhirnya seperti ini. Akhirnya seperti ini nih teman-teman. Karena aku memang fans KDM, mau dibayar berapapun aku mah ndak mau. Masya Allah anakku. Jadi ya memang benar sih kata kakak ini ya, orang yang di belakang aku ini, bukan anakku ya, orang yang di belakang ini
kabarnya sih sudah ditangkap sama polisi dan dipecat dari pekerjaannya. Ya, syukurin. Sebenarnya semua itu tuh tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan apa ya, mulut harimaunya yang begitu pedas kalau kata aku ya. Jadi masya Allah, sekalipun dia tuh katanya sih bukan warga Jawa Barat, dia tuh orang Jakarta. Lo apa hubungannya caci maki Bapak KDM? Sebenarnya sih bukan ke Bapak KDM ya, ke DPR, ke semua orang yang sekiranya pejabat-pejabat yang tidak dia sukai. Dia tuh ngomong seenak jidat dia kalau Ngomong ya seenaknya aja. Allah. Iya. Jadi semoga lekas sadar, semoga ini bisa dijadikan pelajaran tersendiri ya buat ibu ini agar tidak mengulangi hal yang sama lagi. Kalau menurut aku, untuk apa kita viral di sosial media kalau kita mencaci maki Nah, orang? betul tuh. Untuk apa kita viral kalau kita menyebar luaskan hoaks atau berita yang belum tentu benar kalau menurut aku. Jadi kalau menurut aku mah ini mah orang-orang kurang kerjaan banget kalau kataku ya. Gak ada penghasilan, kurang kerjaan kayak Mbak. Ya. Intinya dengan doa kalian, alhamdulillah masalah yang tentang apa ini namanya? Tentang ibu ini yang sedang mencaci maki KDM itu sudah teratasi. Terima kasih semua, hanya berkat kalian. Kalian itu masya Allah banget, benar-benar mencintai KDM, bahkan KDM dimanapun berada di seluruh penjuru Indonesia. Semoga kalian sehat selalu, barokah umur, barokah rezekinya juga. Semoga kalian Amin. sehat di luar sana, sukses di luar sana. Ayo kita bergandeng tangan, selalu support KDM menjadi orang nomor 1 di Indonesia. Amin Allahumma amin. Mohon maaf jika ada salah kata. Saya hanyalah manusia biasa yang tak lepas dari salah dan khilaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Nah, betul nih teman-teman ya. Artinya untuk apa gitu kita mencaci maki, menghina orang? Toh belum tentu kita sempurna gitu ya. Jadi lebih baik kita ikuti apa yang sudah ditetapkan oleh Kang Deddy Mulyadi, pekerjaan-pekerjaan atau program-program yang dicanangkan oleh Kang Deddy Mulyadi. Kita dukung agar toh ini untuk kemajuan Jawa Barat. Padahal ini orang Jawa Barat ya teman-teman ya. Saya 2 Bisa kali di gitu. penjara. Saya tidak malu bercerita karena saya bukan penjahat. Seorang wanita pemilik akun media sosial bernama Rakyat Jelata 80 Ya, ternyata cerita pernah aja 2 di kali tahanan, mendekam di kan? penjara. Dalam salah satu unggahannya, wanita tersebut secara terbuka mengaku pernah menjalani hukuman dan bahkan menceritakan pengalaman hidupnya selama berada di balik jeruji besi. Ia menggambarkan berbagai kejadian yang dialaminya di dalam penjara, mulai dari kehidupan antar napi, aturan ketat yang harus dijalani, hingga kisah-kisah unik sesama penghuni. Pengakuan itu sontak menarik perhatian warganet. Banyak yang mempertanyakan latar belakang serta motif wanita tersebut yang kini kembali muncul dengan membawa kritik tajam terhadap Deddy Mulyadi. Hingga kini pernyataannya masih menjadi sorotan publik. Waduh, Mbak, seandainya Mbaknya tidak seperti itu ya tidak akan tertimpa musibah ya teman-teman ya. Jadi ini sudah clear nih teman-teman ya, dan mungkin ini bisa jadi pelajaran untuk Mbaknya agar tidak mengulangi perbuatan yang sudah menjerumuskan dirinya sendiri ya. Kenapa dibilang menjerumuskan dirinya sendiri? Karena ya ruginya banyak nih teman-teman. Sudah dipecat, dihujat oleh netizen, nah malah masuk penjara lagi. Aduh Mbak mungkin sudah keenakan di penjara ya atau gimana. Nah, jadi bijaklah dalam berbicara, bijaklah bermedia sosial, jangan hanya mementingkan hawa nafsu kita demi kepentingan kita sendiri yang akhirnya merugikan diri kita sendiri. Seperti itu nih teman-teman ya. Dan mari kita dukung saja nih teman-teman program-program yang dicanangkan oleh Kang Deddy Mulyadi untuk memajukan Jawa Barat. Dan terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah mengikuti Arlan Family. Kita jumpa lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.